Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam. Tentunya di acara Tegur Sapa. Malam hari ini kita akan menegur dan menyapa teman-teman sekalian. Spesial edisi bulan Ramadan, di mana waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas atau segala potensi yang ada dalam diri kita, baik dalam segi spiritual, finansial, dan lain sebagainya. Oke, kita akan undang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau sudah hadir. Beliau merupakan coach yang berhasil mencetak banyak motivator, banyak trainer di Indonesia. Waalaikumsalam. Mas Dian. Alhamdulillah. Masya Allah. Kayaknya lagi santai ini kondisinya. Ya, bisa bersender. Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Oh iya, disalam dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah hadir. Dan Mas Khotib, terima kasih yang sudah mengundang di malam yang santai ini. Oke, Mas Dian. Siap. Saya pertama mengucapkan terima kasih karena sudah Sama-sama. sharing-sharing di sela-sela kesibukan panjenengan, tapi alhamdulillah hari ini mau menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama dengan kita di Tegur Sapa untuk menyapa dan untuk menegur dan menyapa teman-teman dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita, nilai-nilai edukasi dan lain sebagainya. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi, kayaknya sebagian teman-teman follower saya itu ada yang masih belum kenal panjenengan. Saya sebutkan di IG, di Facebook hanya sekilas saja. Nah, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, Mas ya, motivator muslim itu apa, terus bergerak di bidang apa, terus dan lain sebagainya. Ya, atau dari penjelasan para ustadz, ternyata, ini banget ya, Islam banget kayak gitu, ilmu-ilmu NLP itu. Jadi berarti udah NLP itu ketinggalan gitu loh. Tapi makin bikin mantap jadi seorang muslim. Maka ya sudah, ya Allah semoga sambil saya memotivasi, semoga ketika memotivasi saya untuk membuat seorang muslim makin mantap, diri saya maupun orang lain, ya semoga jadi amal syariah kan begitu. Maka jadinya ya motivator muslim. Dan ketika kita seorang motivator kan, ya harus istilah walk the talk ya, menjalankan apa yang diomongkan. Jadi ya saya pun punya perusahaan, ada beberapa toko bahan bangunan yang saya kerjakan. Kemudian alhamdulillah juga ada kerjasama dengan travel umroh, sehingga alhamdulillah bisa tiap tahun umroh gratis ya. Waktu masih kemarin umroh berjalan gitu kan, lumayan kan 2-3 kali setahun gitu kan, gratis, dapat transferan lagi. Alhamdulillah kan, dari sebagai motivator ya. Dulu nggak kebayang Mas Khotib, saya pikir waduh aku kepingin nih tiap tahun ke Mekah Madinah gitu ya, dan itu adalah ya ustadz tentunya yang biasa seperti itu. Nah saya ini motivator, bahasa Arab nggak bisa, hafalan hadis ayat juga amat sangat kurang. Paling ya kalau diajak ngomong bahasa Arab, orang nanya aina hamam gitu ya, di mana kamar mandi, ya saya bisalah nunjukin sirotol mustaqim, nah gitu ya, nah, lurus pokoknya kamar mandi ini lurus ya iso kan gitu. Jadi ya tapi alhamdulillah ternyata ada jalannya gitu ya sebagai seorang motivator. Dan itulah ini kerjaan saya sampai saat ini pun, ketika ya di perusahaan maupun di sehari-hari ya sebagai seorang motivator. Jadi begitu, yang semoga ada manfaatnya dunia akhirat apa yang dimotivatorkan. Begitu. Jadi saya lebih senangnya disebut atau dipanggil
Mazen, Pak Zen gitu ya, nek ya rada ya apa ngono kan. Gitu, karena saya paham sendiri bahwa pakai kopiah nggak pakai kopiah saya ini ora pantas jadi ustadz, apalagi kemudian apalagi ini di pandemi ini ya, di pandemi ini buat saya di depan kamera gini itu awal-awal itu mau males banget. Teman-teman sudah bergerak dengan Zoom, bergerak dengan publish training online gitu ya. Saya mungkin karena old school ya, jadi sudah tidak milenial tapi kolonial. Jadi ini aras-arasen, aras-arasen yang dari luar kota itu agak ogah-ogahan gitu mas. Tapi ini tembok buat saya, dan dobraknya untuk apa? Ya sudah, saya pun lalu kalau jenengan atau teman-teman nanti lihat di Instagram saya mengawalinya dengan bersenandung, bukan bernyanyi sebenarnya ya, bersenandung. Karena ya sak kenei kan gitu. Kadang-kadang jadi saya lewat itu aja. Dan itu adalah dari kaidah ini ya, kaidah ilmu pikiran, bahwa nada itu adalah mudah dihafal dan mudah sekali untuk membuka pikiran bawah sadar. Maka macam-macam kan, ada ice breaking, Mas Anas in action yang di sini ikut tadi, wah itu jagonya. Ada yang kemudian memang ilmunya lengkap gitu. Ya saya lebih memilih yang nggak ada yang nyoba nih, ya sudah saya nyanyi saja, bahwa kemudian yang nonton semburat ya sudah, itu memang ya resiko masing-masing kan begitu. Maka ya itu tadi, ketika saya kira Ustadz kayaknya nggak cocok. Kalau Ustadz nyanyi itu malah menurunkan derajat Ustadz yang asli gitu ya. Jadi gitu. Jadi saya senang sekali ketika ada teman-teman, Mas Zen, Pak Zen, oke kan gitu. Gitu Mas. Jadi motivator. Gitu. Iya, iya. Demikian. Sebelum sekitar 2 tahun yang 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya itu pernah dibilangin sama guru dan beberapa teman saya, Mas, ini loh ikut pelatihannya Mas Zen. Pelatihan apa? Oke, akhirnya saya penasaran. Hari juga orang keren, bisa mungkin saya nggak mungkin bisa komunikasi dengan beliau kalau saya bukan siapa-siapa. Nah, akhirnya entah itu sudah hilang, pengen ikut pelatihan karena melihat harga dan sebagainya, karena saya juga masih mahasiswa pada saat itu, masih semester 1 atau 3, baru semester 3. Nggak boleh agak didekatkan Mas Otip. Pengen ikut pelatihannya Mas Zied. Ya, sip. Dan itu pengen banget gitu. Dan alhamdulillah baru keturutan kemarin sama Mas Afif itu. Online ya? Iya, itu aja online. Dan rencana tahun ini pengen ikut yang NLP gitu. Nah, ternyata ada pandemi. Ya wes, sudah dulu. Insya Allah kita akan susun. Jadi kemarin juga akhirnya setelah di Instagram menyamankan diri, diajak teman-teman seperti Mas Khotib ini juga untuk sharing seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin dengan Mas Afif diajak juga untuk online training, dan ketika dirasakan itu ada manfaatnya ternyata, ya alhamdulillah kita jalan. Nah, sisi lain juga insya Allah ini kita sudah set up tempatnya yang sesuai dengan protokol kesehatan, ya sesuai dengan era new normal. Jadi kita nanti ada di outdoor gitu kan, yang anginnya enak. Di daerah Surabaya yang panas kita tidak akan merasakan panas karena rindang kan gitu. Ini sudah saya siapkan. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran akan ada paket-paket untuk offline, yang itu juga nanti terbatas artinya untuk sekali datang 9 orang yang nanti sertifikasi, atau kemudian yang sedang saya luncurkan ini adalah motivaterapi. Motiva dari motivasi, terapi artinya menterapi. Ternyata saya nggak tahu Mas Koti merasakan enggak bahwa di masa-masa sekarang ini banyak teman-teman itu yang butuh teman curhat gitu loh. Banyak keluhan yang pengusaha, teman-teman sesama pengusaha itu butuh teman ngobrol. Dan ya memang kondisi saat ini kita
tidak bisa sendirian, kita harus kolaborasi, kita harus mau berbagi ya, berbagi kisah kita, kisah sendu maupun kisah sukses juga agar orang lain bisa dapat jalan untuk urusan rezeki. Nah, ketika kita dicurhatin, kemudian kita bisa tahu caranya untuk membangkitkan motivasi, untuk kemudian bisa membuka pikiran bawah sadar dan memasukkan optimisme. Saya pikir ketika setiap orang muslim punya itu, wah semoga dunia ini makin asik gitu loh ya. Ya walaupun yang seperti ini, kondisi seperti ini, tapi ya tidak bisa kita menyerah. Manusia insya Allah dikasih seperti ini oleh Allah, ya untuk naik derajat. Jadi begitu Mas Khotib. Berarti lebih pada memperbaiki support system, Mas. Bagaimana caranya kita sudah saatnya kita harus saling rangkul, saling ya, saling sanding, saling mendoakan, saling membantu dan sebagainya. Nah, ya kita butuh saling memotivasi. Nah, sebelum kita membahas ke bagaimana caranya kita nanti bisa meningkatkan spiritualitas dan rezeki, mungkin kayaknya beberapa teman-teman ini ada yang belum begitu enggak Mas tentang motivaterapi atau tentang motivasi kan secara umum itu kan motivasi ya, motivasi kayak motivator gitu ya, dimana kita meningkatkan kita membantu untuk meningkatkan apa ya, energi kita dalam beraktivitas, meningkatkan rasa kita untuk selalu bersemangat. Secara umum kan seperti itu motivasi. Nah, ini ada hal yang lain ternyata, ada motivaterapi. Nah, ini bisa disampaikan dulu bagaimana kira-kira gitu. Ya, sederhananya itu tadi. Kalau biasanya ketika yang mungkin jenengan ingin ikut dan alhamdulillah sudah kemarin itu 21 batch ya. 21 batch itu selama hampir setahun lebih, hampir 2 tahun juga, itu kebanyakan adalah tentang public speaking kepada orang banyak, ya, kepada audiens di depan umum. Nah, itu dulu awal ketika kita bikin sertifikat pelatihan motivator muslim, ACT, Applicable Certification Training, applicable, mudah sekali dilakukan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah merasakan itu. Nah, di pandemi ini, sederhananya saya lalu juga berpikir, lah iyo kan ini ceramah untuk pengajian saja, apalagi di awal-awal ya, ceramah di pengajian saja sudah nggak ada yang ngundang, perusahaan untuk main di kelas, istilahnya motivasi di kelas juga nggak ada kan gitu. Ya buat apa saya ngajarin, istilahnya nge-share tentang bagaimana jadi motivator, kan begitu, banyak motivator pada nggak laku kok. Kan kasihan kan gitu. Iya Mas. Ya, tapi kemudian kalau nggak gini betapa mangkrak, dan kasihan sekali juga banyak teman-teman trainer, motivator, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi kegiatan-kegiatan. Yang di awal untuk berjualan saja susah, ya sebagaimana saya yang online ini tidak mudah. Ada yang orang-orang untuk jualan, kalau saya alhamdulillah memang sudah ada bisnis, tapi tidak mudah untuk orang yang biasanya seorang pengajar kemudian berbisnis, kan begitu. Nah, saya paham itu, tapi minimal kita bisa menyediakan tempat untuk ngobrol, nah, kan begitu. Jadi awal-awal saya memang menyediakan teman-teman yang hadir, kadang sampai jam 11 malam kita ngobrol ya di tempat ini, di bawah pohon ini kita ngobrol. Lalu bahasa saya sederhana nih, ya Pojak, gimana Mas kerjaan? Ada aja. Kenapa sampean? Oh, kerjaanku lagi nggak ada gini-gini. Udah, datang aja kita ngobrol. Emang jenengan ada pekerjaan? Ya enggak, ya kita nangis bareng aja kan gitu. Ada kalanya kan seperti itu awal-awal. Tapi ada yang kemudian menarik ketika kami memulai pengajian karyawan ya, kan setiap bulan ada pengajian karyawan. Nah, kita mulai lagi tuh. Ada seorang Ustadz Ari Syai namanya, insya Allah saya sebutkan namanya karena memang ada. Beliau juga alumni kita. Nah, setelah selesai pengajian, beliau berkata, Mas Zen, terima kasih bekalnya. Bekal nopo Ustadz? Alhamdulillah, pengajian memang saya sudah tidak ada.
artinya sangat berkurang sekali. Tapi Allah memberikan rezeki lewat hal lain. Hal lain apa Ustadz? Ya dari keterampilan untuk merelaksasi. Wah, pripun Ustadz? Wah, menarik ini. Saya yang awalnya sudah nggak bikin pelatihan apa-apa, kemudian, beneran Ustadz? Nggih, jadi saya sekarang ini getok tular, bahkan sampai keluar kota, panggilannya adalah secara personal, merelaksasi. Merelaksasi, lalu memberikan motivasi. Nah, dan itu ada hasilnya Ustadz? Ada, Alhamdulillah, karena beliau juga mengelola anak-anak yatim ya. Jadi penghasilannya juga untuk mensupport anak-anak yatim itu. Bisa Ustadz, Alhamdulillah, bisa sekali. Nah ini, lalu ada lampu gitu langsung pada saat itu di samping saya, kayak di kartun itu. Aha, kan gitu. Iya, yang membuat saya lagi, ya Allah, Alhamdulillah ini. Kalau, ya sederhananya gini, lah kalau ini bisa jadi penghasilan, maka ya sudah. Akhirnya, jadilah kita bikin motivaterapi training itu. Yang pertama bisa, ya kita mungkin tidak di kelas, tapi one on one. Ketika ada yang curhat, lalu ketemu dengan kita tuh setelahnya, Alhamdulillah Mas, habis ngobrol sama jenengan kemarin, aku dadaku plong, aku sekarang bisa ini cari kerja lagi, memulai gitu. Ada yang kemudian Alhamdulillah Mas, aku sekarang bisa secara technically ya sebenarnya, walaupun belum secara profesional, tapi kalau saya mendorong, sudah beranilah untuk kemudian jadi seorang terapis. Nah, kan begitu. Terapis maksudnya apa ya? Ada wong curhat, ada yang jaluk tolong misalkan. Mas, aku sumpek lihat anak-anak di rumah karena daring misalkan kan gitu. Nah, kita bisa, kalau tahu ilmunya, nah kan tidak hanya sekedar curhatan, tapi kita bisa menterapi. Dengan cara apa? Motivasi tadi, ilmu motivasi untuk menterapi. Dan demikianlah, akhirnya ya udah saya bikin motivaterapi, Muslim motivaterapi. Harapannya ketika kita orang Muslim mau belajar, sisi motivasi bisa digunakan untuk menterapi orang-orang di sekelilingnya, kan begitu. Jadi ini tuh ya itu kayak motivaterapi. semacam perpaduan gitu Mas ya, antara motivasi dan terapi. Ya, jadi ini sudah masakan gitu, ibaratnya kan masakan, bahwa motivaterapi adalah sebuah teknik untuk kemudian kalau ada orang yang curhat, kita bisa efektif, tidak hanya mendengarkan, tapi kemudian bisa menterapinya, nah, kan begitu. Ya mungkin sekedar curhat, tapi kita tahu gitu ngomongnya gimana, ininya bagaimana, gitu. Jangan sampai tambah ruwet. Misalkan kalau nggak tahu ilmunya, ada orang sakit gitu, agak sesek dikit, kemudian curhat sama kita. Iya saya sudah sesek berapa hari? 7 hari. Wingi gue tonggoku. Sesek kayak ngono iku. Gak sampai 10 dino. Gak sampai 10 hari itu. Pancene ketokane iki Covid iki. Kemungkinan ya. Saya ya nggak tahu betul atau sudah melepaskan diri lagi. Itu kan udah ngomong yang salah, yang keliru. Orang ketemu kita, pulang kepikiran, tambah nggak karu-karuan. Kan? Jangan sampai begitu gitu. Tambah beban. Padahal bisa jadi dia hanya kan gitu. Jadi begitu. Itu Mas, motivaterapi. Ya, nanti pada dasarnya sebenarnya motivasi dan terapi itu sebenarnya sudah memang sudah ada jalurnya gitu Mas. Ya, mampu mereduksi dari motivasi dan terapi. Di era ini kayaknya tingkat kesetresan mulai dari kan milenial sampai kolonial itu sampai sekali mengalami permasalahan yang telah muncul, baik itu kita lihat di media sosial sampai ketika kita bertemu face to face waktu ngopi, itu yang dibahas pasti masalah terus. Nah, betul. Beberapa kali diantaranya karena saya juga sebelum di pandemi ini kan perintis usaha, era pandemi jebrot, waduh, langsung turun drastis mulai dari nol. Wah. Oh, makanya mau nikah nggak jadi tuh ya? Duh, memang sudah ada kabar.
tergambar dari wajahnya. Wajah saya itu tergambar. Harus saya rubah gambarnya. Nah, Mas. Nah, setelah itu beberapa kali teman-teman juga yang akademisi, mahasiswa, kok kayak enak ini kuliahnya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan saya juga pernah mendapatkan agak diangkat Mas. Mendapatkan keluh kesah dari beberapa dosen yang minta di terapi. Kebetulan saya juga pernah ikut sertifikat CH-CHT Mas. Ya. Ada beberapa dosen yang pernah pengen di terapi, cuman saya lagi-lagi kan kondisinya masih belum begitu fresh dan seterusnya, sehingga sekedar hanya memberikan stimulus bisa saja nggak sampai pada tahap terapi. Nah, setelah saya ikut panjenengan kemarin, pelatihan kemarin, ya, ini online. Ini sangat berpotensi dan sangat bisa dikembangkan. Nah, kira-kira Mas. Ini Mas, ngapunten. Nah, kira-kira nih, bagaimana kita sebagai individu yang hari ini berada di lingkungan kurang dalam keadaan tidak baik-baik saja seperti ini, cara mengatasinya, terus paling tidak sedikit untuk menghilangkan rasa yang kurang baik itu tadi, agar kita bisa lebih lagi dan bisa meningkat, bisa bisa kembali pulih untuk berjuang, bisa kembali pulih untuk berdiri dan seterusnya. Kira-kira temukan bahwa sebenarnya lingkungan ini baik-baik saja. Itu yang harus kemudian kita memandangnya bahwa it's okay kok gitu kan. Awal-awal ketika ini terjadi,